Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Ahmad Yani Muda. Perkenalkan, saya Dian Juliarti Bantam selaku Ketua Program Studi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atau biasa kita kenal dengan Prodi Psikologi Unjaya. Prodi Psikologi Unjaya memiliki visi menjadi penyelenggara program studi yang unggul dan terdepan di tingkat nasional pada tahun 2037 dalam keilmuan dan pelayanan psikologi, dengan kajian psikologi militer sebagai keunggulan, serta mewarisi nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Dalam mewujudkan visi Prodi Psikologi Unjaya, kami mengimplementasikannya ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengajaran. Tridharma ini dilakukan oleh para dosen yang profesional, unggul, dan memiliki jiwa muda. Siapa saja dosennya? Yuk kita simak. Berikut ini merupakan dosen-dosen pengampu pada mata kuliah semester dasar atau semester 1 nantinya pada tahun akademik 2021-2022. Setelah lulus dari Prodi Psikologi Unjaya, para mahasiswa diharapkan bisa menjadi seorang praktisi SDM, konselor, asisten peneliti atau peneliti, PNS, konsultan psikologi, fasilitator pengembangan komunitas, asisten psikolog, pengajar, motivator atau trainer, wirausaha, penulis, administrator tes psikologi, asesor, dan juga TNI. Berikut ini merupakan tanggal penting atau kalender akademik dari Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjaya pada semester dasar TA 2021-2022. Untuk semester 1, mata kuliah yang didapat yaitu ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, pendidikan karakter, psikologi umum 1, psikologi perkembangan 1, psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan sosiologi antropologi. Dengan nama-nama dosen yang tertera sebagai berikut. Selama proses pembelajaran di Psikologi Unjaya ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dosen akan membuat kesepakatan dengan mahasiswa dan mengisi form kontrak belajar pada awal pertemuan mata kuliah yang di dalamnya juga memuat rencana penilaian akhir atau kita sebut dengan rubrik penilaian. Kemudian penilaian proses adalah 60% yang terdiri dari tugas, kuis, presentasi, makalah, diskusi, presensi, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penilaian hasil yaitu 40% yang terdiri dari ujian tengah semester UTS dan juga ujian akhir atau UAS. Waktu tatap muka teori untuk setiap pertemuan dijadwalkan 2 kali 50 menit atau 100 menit. Nah, tatap muka praktikum setiap pertemuan dijadwalkan 170 menit. Pembelajaran teori ada 2 SKS terdiri dari 14 kali pertemuan dan pembelajaran teori 3 SKS terdiri dari 21 kali pertemuan. Pembelajaran praktikum 1 SKS terdiri dari 14 kali pertemuan. Presensi kehadiran mahasiswa bisa diisi langsung oleh mahasiswa sendiri atau bisa juga dilakukan oleh dosen. Tergantung memang hal yang disepakati ketika kontrak perkuliahan. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% kuliah tatap muka dari jumlah nyata atau jumlah real tatap muka untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Artinya mahasiswa wajib hadir 75% kuliah tatap muka agar bisa mengikuti ujian akhir. Kalau berada di bawah 75% otomatis tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Mahasiswa akan dianggap hadir jika melakukan presensi kehadiran pada 15 menit pertama atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di kontrak perkuliahan antara mahasiswa dan juga dosen pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses pembelajaran melalui e-learning, presensi perkuliahan maupun pengumpulan tugas, maka mahasiswa wajib menghubungi dosen pengampu. Dosen dapat memberikan dispensasi kehadiran kepada mahasiswa saat tatap muka atau mahasiswa yang tidak hadir dapat dianggap hadir apabila memenuhi 3 syarat syah. Yang pertama adalah kalau sakit dan harus rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang kedua adalah mendapatkan penugasan dari prodi fakultas maupun universitas dibuktikan dengan adanya surat izin atau rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, keluarga inti, misalnya ayah, ibu ataupun saudara kandung meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian. Dan hal ini bisa disusulkan.
Ujian yang terjadwal ada 2 kali, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester. Tidak ada ujian susulan baik itu saat UTS maupun UAS. Mahasiswa yang tidak hadir atau yang tidak bisa hadir ujian karena alasan yang sah tadi, ada 3 syarat sah tadi seperti pada poin di atas, maka direkomendasikan oleh masing-masing ketua prodi untuk menemui dosen pengampu mata kuliah untuk selanjutnya diputuskan oleh dosen yang bersangkutan, artinya dosen pengampu mata kuliah, apakah akan diberikan tugas atau bentuk ujian mandiri bersama dosen pengampu mata kuliah. Jadi semua keputusan ada di dosen pengampu mata kuliah. Apabila mahasiswa tidak hadir ujian karena alasan yang lain, maka nilai UTS dan UASnya dianggap kosong, dan untuk nilai akhir hanya akan dihitung berdasarkan komponen yang lain sesuai kesepakatan di awal kontrak belajar seperti kehadiran, keaktifan, dan tugas. Ini merupakan penilaian-penilaian yang ada di Psikologi Unjaya. Untuk mata kuliah semua psikologi mata kuliah yang umum itu kelulusannya adalah C, standar kelulusannya adalah C. Apabila berada di bawah C, misalnya C- atau D, berarti tidak dianggap lulus. Nah, hanya saja ada pengecualian untuk mata kuliah penciri. Mata kuliah penciri itu apa saja? Mata kuliah penciri kalau di semester 1 ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ada di semester 1. Kemudian pendidikan karir, kemudian psikologi kemaritiman, psikologi kemiliteran, dan psikologi kedirgantaraan. Nah, 5 mata kuliah penciri ini wajib untuk mendapatkan nilai B/C baru dianggap hadir. Untuk mata kuliah lainnya nilai minimal kelulusan adalah C, sedangkan untuk mata kuliah penciri nilai minimal kelulusan adalah B/C. Kemudian pembelajaran di prodi psikologi untuk tahun 2021-2022 semester gasal ini adalah pembelajaran daring. Oleh sebab itu, kita media pembelajaran utama daring di prodi psikologi Unjaya adalah menggunakan e-learning-unjaya.as.id. Nanti bisa diakses di e-learning.fes.unjaya.ac.id. Itu merupakan pembelajaran utama atau media pembelajaran utama yang memang digunakan di prodi psikologi Unjaya. Ada media pendukungnya yaitu berupa Google Classroom, WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Meet, Quizzes, dan lain sebagainya. Itu adalah media pendukungnya. Ketika pembelajaran daring yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mahasiswa wajib menggunakan pakaian berkerah. Artinya sekalipun itu adalah pembelajaran daring, tetap kita harus profesional menggunakan pakaian yang memang rapi, bertutur kata sopan, menghormati dosen dan mahasiswa lainnya, mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai akhir sesuai dengan media yang digunakan saat itu oleh dosen. Ketika menghubungi dosen seperti ini bisa teman-teman lihat. Oke, dan nanti akan adanya dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik itu merupakan dosen-dosen tetap di prodi psikologi Unjaya. Laboratorium observasi merupakan laboratorium yang dirancang untuk mata kuliah observasi. Nah, di mana tujuannya adalah untuk melatih kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengamatan bagi perilaku manusia. Ruangan observasi sendiri di UNJ Yogyakarta terdiri dari 2 bagian. Bagian ruangan yang ini kita sebut dengan ruangan observi atau subjek pengamat, di mana ruangan ini juga dirancang oleh satu kaca atau one way. Otomatis untuk observi sendiri tidak bisa melihat bagian yang sebelah sana, khususnya untuk observasi. Baik, ruangan yang kedua kita sebut dengan ruangan untuk observer atau mahasiswa. Jadi mahasiswa akan di ruangan ini. Mereka akan melakukan tugas pengamatan di sini untuk melihat apa yang terjadi di ruangan sebelah sana. Laboratorium komputer merupakan laboratorium yang digunakan untuk proses praktikum Human Resource Information System dan juga pembelajaran statistika lanjutan dengan adanya software yang sudah diinstal di laboratorium komputer.
S1 Psikologi Unjaya diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga lulusannya dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, laboratorium ini disediakan untuk dapat mendukung kompetensi mahasiswa terkait penggunaan teknologi. Di Psikologi Unjaya ada laboratorium klasikal, di mana laboratorium ini digunakan khusus untuk proses praktikum mata kuliah asesmen kepribadian, asesmen minat, asesmen bakat kognitif dewasa. Dalam pelaksanaannya khusus digunakan untuk alat tes yang dapat disajikan secara massal atau secara klasikal. Di Psikologi Unjaya terdapat 10 ruang tes individual atau kita sebut dengan laboratorium individual. Laboratorium individual ini kita rancang untuk proses praktikum dalam mata kuliah asesmen kepribadian, asesmen minat, asesmen bakat kognitif dewasa, asesmen bakat kognitif anak, dan juga ruangan konseling. Di mana dalam pelaksanaannya khusus digunakan untuk alat tes atau praktikum yang disajikan secara private atau individual. Laboratorium individual didesain tenang dan hanya ada satu tester dan juga satu testi atau satu subjek dan juga satu mahasiswa untuk menjaga privasi dari testi atau subjek tersebut. Diharapkan dengan adanya laboratorium ini dapat melatih kompetensi mahasiswa Psikologi Unjaya dalam proses administrasi penyajian alat tes secara individual, baik pemberian tes untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Laboratorium tumbuh kembang anak merupakan laboratorium yang digunakan untuk proses praktikum mata kuliah psikodiagnostik, asesmen kognitif, dan juga bakat anak. Proses praktikum yang pelaksanaannya melibatkan anak khususnya. Laboratorium ini memiliki ruangan yang luas dan berbagai permainan yang tidak hanya membuat anak senang, namun juga dapat mengembangkan kemampuan motorik anak. Laboratorium tumbuh kembang anak ini dapat digunakan untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak dan juga dilengkapi oleh alat tes perkembangan. Halo sahabat Ahmad Yani Muda, di bawah koordinasi Prodi Psikologi Unjaya ada Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atau yang disingkat sebagai Himapsi Unjaya. Himapsi Unjaya memiliki 3 divisi, divisi program kreativitas mahasiswa, pendidikan dan pengabdian masyarakat, serta humas dan pengembangan SDM. Melalui 3 divisi tersebut, Himapsi telah memiliki program-program yang mendukung keilmuan prodi. Kami menunggu para Ahmad Yani Muda bidang psikologi untuk bergabung dan bersama-sama mewujudkan visi prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Salam mahasiswa, salam anak jenderal. Terima kasih, selamat datang para teman-teman mahasiswa baru 2021. Semoga kita sama-sama bisa maju terus, maju bersama, sukses bersama. Psikologi Unjaya Yogyakarta. Angkatlah mimpimu yang pernah terjatuh di masa lalu dengan prestasi gemilang sampai mimpimu sungkan untuk terjatuh lagi. Maju bersama, sukses bersama.